Hai Andika, guys di sini banyak banget yang minta rekomendasi laptop murah. Tapi kata murah di kondisi saat ini bukanlah hal yang biasa karena pandemi stok panel dan juga chipset itu rendah. Dulu Celeron 4 juta mudah lah, tapi sekarang susah. Tenang, di video kali ini kita akan memberikan laptop yang harganya masih lumrah, yang performanya lumayan lah. Dan perkenalkan ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Hampir je. Karena ada huruf I di belakangnya, Lenovo IdeaPad Slim 3i berarti dia adalah yang pakai SKU Intel. Sebenarnya ada banyak SKU mulai dari yang Intel Core i3 sampai Intel Core i7. Cuman yang akan kita bahas ini adalah yang harganya masih lumrah dengan Core i3 generasi ke-10. Dengan kodenya itu 10110U, 2 core 4 thread, boost clocknya ada di 4,1 GHz dengan TDP yang rendah 15 Watt. Ya, kok masih pakai Intel Core i3 generasi ke-10? Tenang ya, jangan komplain dulu karena di laptop ini beda. Dia nggak hanya pakai IGP atau Integrated Graphics Card dengan Intel UXD, tapi dia juga sudah memiliki Dedicated Graphics Card dengan Nvidia MX130 2GB VRAM-nya. Ya, memang masih graphics card yang jadul banget. Dia itu di launching sekitar November 2017. Tapi paling nggak dia punya dedicated graphic card, bukan numpang di prosesor seperti Intel UXD. Karena di sebuah komputer selain prosesor, grafik card juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk kegiatan grafis kalian. Kegiatan grafis itu apa aja? Banyak banget. Intinya apa yang ditampilkan oleh layar itu adalah tugas GPU atau graphic card untuk memprosesnya. Seperti streaming film, terus buka website yang banyak gambarnya, gaming, apapun lah yang memproses agar bisa ditampilkan di monitor, itu adalah tugas dari GPU atau kepanjangan dari Graphic Processing Unit. Semakin bagus graphic cardnya, rendering frame yang akan ditampilkan di layar akan lebih cepat dan lebih bagus. Tapi Lenovo IdeaPad Slim 3i dengan Nvidia MX130 ini kalau dibilang spesial sebenarnya enggak juga, karena seperti yang saya bilang tadi, untuk graphic cardnya ini di launching November 2017. Udah jadul banget, fabrikasinya aja 28 nanometer. Kalau dibandingkan dengan Iris Xe Graphics, sebuah IGP atau integrated yang numpang di prosesornya Intel Tiger Lake, lebih kencang Iris Xe Graphics. Iris Xe Graphics itu punya 96 execution unit dengan speed 1300 MHz. Kalau Iris Xe itu performanya mirip-mirip seperti Nvidia MX330 atau Nvidia MX350. Kalau dibandingkan dengan MX450 ya masih kencang MX450. Terus spesialnya laptop ini apa dong? Simple sebenarnya ya, seperti yang saya bilang tadi, harga lumrah. Jadi spesialnya yang paling utama itu adalah di harganya. Karena untuk mendapatkan Intel Iris Xe Graphics minimal itu prosesornya harus Intel Core i5. Karena kalau misalkan udah Core i5 atau Core i7 dia kode name-nya adalah G7. Tapi kalau Intel Core i3 generasi ke-11 kode belakangnya adalah G4. Dia belum pakai Iris Xe Graphics. Dan untuk sebuah laptop dengan Intel Iris Xe Graphics Intel Core i5 1165 G7 harganya itu bisa 10 juta sampai 12 juta ke atas. Kalau itu adalah barang resmi ya, bukan garansi distributor. Apalagi kalau laptopnya sudah memiliki sertifikasi Intel Evo. Laptop Intel Evo termurah yang pernah saya review itu ada di Realme Book. Harga flash sale-nya 10.999.000. Harga normalnya 11 juta ke atas. Nah, si Lenovo IdeaPad Slim 3i ini harganya 8 jutaan. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan selain Nvidia MX130 yang menjadikan laptop ini kerasa lumrah atau murah di kondisi sekarang adalah panelnya. Karena panelnya udah pakai IPS. Seperti yang kalian tahu, laptop sekarang itu yang pakai panel IPS itu benar-benar jarang banget karena saking langka stoknya. Kalau kalian pernah lihat review kita tentang Lenovo IdeaPad Slim 5 yang pakai Intel Core i7 generasi ke-11 Iris Xe Graphics plus Nvidia MX450 itu panel layarnya masih pakai TN. Padahal harganya udah 13 juta ke atas, tapi layarnya pakai TN. Bukan TN yang untuk gaming ya. Kalau TN untuk gaming itu refresh rate-nya biasanya bisa sampai 300 Hz. Ini yang 60 Hz. Jadi random banget. Harga 13 jutaan ke atas saja masih ada yang pakai panel TN. Sedangkan yang kita bahas ini 8 jutaan, dia udah dapat panel IPS dengan 250 nits 45% NTSC. Jadi di kondisi sekarang harga 8 juta dapat panel IPS itu udah kayak wow banget. Terus kalau untuk memori RAM-nya, sayangnya defaultnya masih 4GB DDR4 dengan speed 2666 MHz. Tapi jangan khawatir, walaupun on board masih ada satu slot kosong lagi buat kalian nambah RAM.
Kalau untuk storage udah gede banget, kapasitasnya 512 GB pakai M.2 NVMe yang speednya lebih dari 2000 Mbps. Terus kalau misalkan ngerasa 512 GB ini masih kurang, di seri AdaPad Slim 3i yang kita bahas ini juga masih ada slot SATA buat tambah SSD. Bisa digunakan untuk SSD SATA atau hard disk biar kapasitasnya lebih lega. Cuman karena masih ada port SATA, dimensi baterainya nggak besar seperti di Lenovo V14 yang pakai 45 Wh. Di seri ini pakai 35 Wh dan untuk daytime baterainya standarnya laptop mainstream. Ketika saya coba video playback Wi-Fi off brightness 50%, volume 25%, dia bisa bertahan sekitar 7 jam 10 menit dan ketika menggunakan settingan yang sama tapi sekarang Wi-Fi-nya on, saya gunakan untuk browsing, dia bisa bertahan sekitar 6 jam 10 menit. Kalau untuk waktu pengecasannya, standar laptop mainstream juga dengan 10 ke 100% butuh waktu sekitar 2 jam 20 menit. Karena di seri ini Lenovo Vintage-nya nggak ada rapid charge, tapi tetap ada conservation mode untuk memperpanjang umur baterai. Jadi setiap 60% aliran listriknya akan mati sendiri, yang fungsinya memang untuk memperpanjang umur baterai. Terus khusus untuk Lenovo AdaPad Slim 3, entah yang Intel atau Ryzen, bakalan ada software baru dari Lenovo. Namanya adalah Lenovo Aware. Ini semacam software untuk smart learning. Sekarang kan banyak yang sekolah dari rumah ya, dan dengan fitur Lenovo Aware dengan smart learning-nya ini, banyak banget fitur AI dan juga fitur untuk belajar buat adik-adik atau anak-anak kita. Biar belajarnya itu lebih oke. Tapi untuk fiturnya akan kita bahas di next video, karena biar durasinya nggak terlalu panjang. Kita bahas di AdaPad yang seri lain lah, bukan seri SKU yang ini. Sekarang kita bahas untuk sistem coolingnya. Sayangnya dia masih single fan, single heat pipe, padahal ada dedicated graphic card-nya karena si MX130 ini kan masih pakai 28 nanometer, jadi lumayan besar TGP-nya, sekitar 20-30 watt. Dan ketika kita coba di TimeSpy stress test, dia nggak lolos dengan skor 90%. Terus di Sensebench kita loop sebanyak 10 kali, skor tertingginya itu ada di 74 derajat Celcius. Itu udah di 23 watt dengan usage 100%. Ya karena memang untuk CPU-nya rating TDP-nya itu 15 watt. Ingat ya, rating TDP, bukan maksimum TDP. Kalau maksimum TDP-nya dia bisa ditarik sampai 25 watt. Terus ketika kita coba main Dota, GPU-nya dingin dengan suhu di bawah 80 derajat Celcius. Jadi hanya benchmark sintetis TimeSpy tadi aja yang nggak lolos. Terus kalau untuk performa di Sensebench R15, multicore-nya bisa stabil di kisaran 330-an poin. Nggak pernah turun di bawah itu meskipun kondisi laptop tidak dicas. Ya standarnya Intel Core i3 10th Gen lah. Untuk single core-nya juga tipikal Core i3 10th Gen dengan ada di 142 poin. Dan karena dia masih pakai Nvidia MX130, sebuah GPU lama 2017, dengan fabrikasinya juga masih 28 nanometer, sebenarnya dia bukan laptop gaming. Tapi kalau misalkan hanya game casual, ya masih oke lah. Di game Valorant dengan settingan XD 720p, grafiknya ada di low, dia bisa mendapatkan skor sekitar 60-an FPS dengan suhu yang dingin juga di 55-an derajat Celcius. Terus untuk Dota, grafiknya full XD, rendernya di best looking agak kiri dikit, dia mendapatkan average 40-an FPS. Lebih tinggi Valorant tadi karena memang Valorant ada di resolusi XD 720p. Kalau Dota mau diturunkan bisa sekitar 60-an FPS juga harusnya. Atau kalau misalkan performanya pengen lebih tinggi, sebenarnya gampang aja, tinggal upgrade RAM-nya aja ke 8GB dual channel. Cuman mohon maaf karena RAM kita masih kepake, jadi di video kali ini kita nggak bisa tes dual channel dengan 8GB RAM. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo AdaPad Slim 3i. Kesimpulannya, laptop ini adalah laptop yang masih oke di kondisi saat ini dengan harga 8 jutaan. Karena di harga ini dia sudah mendapatkan dedicated graphic card MX130 dengan VRAM 2GB, terus layarnya juga udah pakai IPS dan SSD-nya juga lumayan gede ya, 512GB dengan speed lebih dari 2000 Mbps. Kekurangannya adalah ya RAM-nya masih 4GB, cuman karena harganya udah murah, disparekan aja budgetnya untuk bisa upgrade RAM. Dan bedanya dengan Lenovo AdaPad 3 Ryzen 3 yang pernah kita review, untuk yang 3i ini sayangnya keyboardnya belum backlit seperti di AdaPad yang Ryzen 3. Terus seperti biasa, semua Lenovo yang garansi resmi ya, yang bukan garansi distributor, dia sudah ada Windows 10 dan juga ada OHS yang seharga 1,8 juta kalau misalkan kalian beli di Microsoft Office-nya langsung. Tapi ini udah dapat free, istilahnya tinggal pakai gitulah. Sebenarnya kalau dibilang laptop ini murah di kondisi sekarang masih oke lah. Cuman kalau misalkan ini dijual dulu sebelum negara api menyerang, sebelum pandemi, 8 juta dapat Intel Core i3 dengan Nvidia MX130 itu nggak bakalan laku.
Tapi di kondisi saat ini paling nggak laptop ini adalah 8 jutaan yang masih oke kalau dibandingkan dengan brand lain yang biasanya masih Intel Core i3 generasi ke-10 non graphic card. Jadi hanya pakai Intel UXD. Tapi ini sudah pakai MX130 dengan panel IPS SSD 512GB-nya tadi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau misalkan kalian pengen request laptop apa aja yang mau direview, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.